Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda mau bukti betul-betul bagaimana kasih Tuhan tidak berubah itu ditampilkan oleh gereja dalam setiap gereja, setiap imam merayakan Ekaristi. Ekaristi, rumusannya, caranya, materi-materi yang dipakai selalu sama. Rumusannya juga tetap tidak berubah-berubah. Itulah bagaimana gereja menjaga kasih yang tidak berubah itu antara Yesus dengan murid-muridnya. Maka setiap kita merayakan Ekaristi, sadarlah saudara-saudara, kita ini sedang disadarkan betapa Tuhan mengasihi aku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Video kali ini adalah edisi khusus, yaitu edisi Tri Hari Suci. Saya akan mengundang Anda semua untuk masuk dalam misteri Paskah yang dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Malam Paskah. Ketiga hari ini disebut dengan Tri Hari Suci, supaya kita betul-betul punya bekal, ikut dalam sengsara Tuhan, ikut dalam perjamuan Ekaristi, ikut betul-betul masuk dalam penghayatan salib, misteri sengsaranya untuk dibangkitkan bersama Kristus di hari Paskah. Maka dari itu saudara-saudaraku, sebelum saya mengulas bacaan-bacaan yang memang luar biasa hari ini, izinkan saya mau bertanya kepada Anda. Apakah Anda sudah ke gereja di hari Kamis Putih? Anda ke gereja mana? Berapa jam Anda harus menunggu perayaan Ekaristi di gereja? Betul Romo, kalau cuma 15 menit, apalagi 5 menit sebelum misa dimulai, itu sudah pasti di luar Romo misanya. Karena perayaan Ekaristi selalu penuh. Yang kedua, siapa yang ikut tuguran? Tuguran apa sih Romo? Tuguran adalah berjaga-jaga bersama Tuhan Yesus. Biasanya di jam terakhir, di perayaan Ekaristi terakhir. Di situ umat diajak untuk hening. Kemudian dalam hening berjaga-jaga bersama Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak masuk dalam pencobaan. Ayo, apakah Anda tuguran? Sampai jam berapa Anda kuat tugurannya? Saudara-saudara, saya senang sekali, bersyukur luar biasa karena perayaan Ekaristi, persiapan Paskah di tahun ini meriah luar biasa. Bagaimana tidak? Di Keuskupan Agung Jakarta, hari Rabu kemarin, semua imam dari aneka tarekat, imam diosesan seperti saya dikumpulkan oleh Bapak Uskup untuk mengadakan rekoleksi bersama-sama. Jadi Bapak Uskup memberikan bahan, bagaimana bahannya adalah sebuah surat atau bula dari Paus Fransiskus yang mengatakan pengharapan tidak mengecewakan. Poin yang sangat saya tangkap dari Bapak Uskup adalah dibedakan antara harapan dengan optimisme. Kalau optimis doang kita dalam hidup, kerja harus optimis, rumah tangga harus optimis, cari duit harus optimis, cari segala macam usaha harus optimis. Optimis itu cuman bagaimana manusia dengan kekuatannya berusaha. Kalau gagal, optimismenya berubah menjadi pesimis. Berbeda dengan harapan. Harapan adalah kekuatan, rasa percaya orang beriman terhadap kekuatan Allah yang tanpa batas. Meskipun gagal satu, gagal dua, jatuh bangun, terperosok, terseok, tetapi orang beriman tidak pernah boleh kehilangan harapan. Karena seperti dalam Roma bab 5 ayat 5, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Demikian juga dengan iman kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Siapa yang di tahun ini harapannya betul-betul lagi diuji? Siapa yang lagi cari nafkah, cari kerja, udah Romo hampir deal Romo, hampir berhasil Romo, tapi kok gagal lagi? Untung saya masih punya harapan pada Tuhan. Itu poin yang bisa saya tangkap dalam rekoleksi bersama Bapak Uskup. Para imam diajak untuk mengorbankan kembali harapan umat beriman. Imamnya harus penuh harapan, maka umat-umatnya juga punya harapan.
Lalu di sesi yang berikutnya, kemarin, itu ada seorang imam senior. Beliau namanya Romo Hendra Suteja dari Ordo Yesuit. Beliau ini bercerita bagaimana di usia imamatnya yang sudah lebih dari 40 tahun, beliau mengatakan begini, ketika beliau merayakan Ekaristi, mengangkat tubuh dan darah Kristus, ketika berkata dalam konsekrasi, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian juga ketika ia mengangkat piala, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku. Beliau mengalami sesuatu misteri yang sangat amat luar biasa. Katanya begini, semakin bertambahnya imamat, usia imamat, semakin bertambahnya usia, kata-kata konsekrasi itu, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Itu bukan sekedar kata-kata rumusan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Lalu para imam harus betul-betul hafal, gak boleh salah, harus penuh penghayatan. Tetapi beliau mengalami kalimat itu lama-lama sifatnya personal. Bagaimana? Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Bagaimana seorang imam dipanggil untuk juga apa? Menyerahkan tubuhnya, hidupnya, cintanya, kasihnya, termasuk harapannya kepada orang-orang yang dilayaninya. Tetapi yang menarik bukan berarti tubuh Kristus diganti oleh tubuh si imamnya. Tetapi kedirian si imam ini ketika merayakan Ekaristi diharapkan melebur pada kata-kata Yesus, pada pribadi Yesus sendiri. Saya jadi punya PR nih. Saya kan baru 18 tahun jadi imam. Kadang-kadang tuh saya ketika lagi capek tetap Ekaristi, lagi seneng tetap Ekaristi, setiap hari saya harus Ekaristi. Tapi dengan sharingnya Romo Hendra ini, saya jadi punya pemahaman baru. Apakah kata-kata itu juga berarti buat hidupku? Inilah tubuhku, inilah darahku. Hidup seorang imam seperti lilin di atas altar ini berani terbakar habis supaya nyala api bisa terus berkobar. Wah, sungguh luar biasa. Kemudian persiapannya lagi adalah misa krisma atau misa minyak. Itu kalau di Keuskupan Agung Jakarta itu hari Kamis pagi. Lagi-lagi para imam berkumpul lagi di katedral lagi merayakan Ekaristi, misa krisma. Pada saat misa krisma, para imam ini diajak oleh Bapak Uskup untuk memperbaharui janji imamat. Jadi janji yang kami ucapkan pada waktu tabisan imam diulang lagi. Sekarang dengan penuh kesadaran, dengan pemahaman baru, dengan kematangan rohani yang lebih dalam tentunya. Apakah misalnya para romo bersedia untuk semakin mengikatkan hidup romo dengan Yesus Kristus misalnya. Lalu kami menjawab, ya kami bersedia. Bersediakah para imam menjadi penyalur misteri Allah melalui perayaan Ekaristi Kudus dan perayaan liturgi lainnya, serta menjalankan tugas suci mengajar dengan mengikuti teladan Kristus sebagai kepala dan gembala, bukan sebagai orang-orang yang ingin akan harta benda, melainkan semata-mata karena hasrat menyelamatkan sesama. Mungkin si Romo Yosef ini dulu waktu tabisan masih anak bau kencur. Ya saya bersedia. Tapi hidup kan berkembang, hidup kan berubah, berdinamika. Kata-kata ini justru sangat menusuk saya. Artinya memberi kacamata baru yang lebih jernih terhadap hidup saya sebagai seorang imam. Saya bukan sebagai cuman tukang Ekaristi saja, dipanggil sana, dipanggil sini, tukang seminar saja, apalagi YouTuber gitu ya. Bukan, seorang imam sejatinya dipanggil bukan untuk keinginan akan harta benda, tetapi hasrat untuk menyelamatkan sesama. Waduh, tadi saya itu sampai hening, kemudian saya merenung, ya Tuhan, apa yang pernah saya ucapkan 18 tahun yang lalu, sekarang saya ulangi janji saya, ya saya bersedia. Kemudian habis janji imamat itu,
Ada doa oleh Bapak Uskup, ada sebuah lagu yang saya ingat, lagu inilah yang juga mempengaruhi jalan panggilan saya sejak awal. Lagunya seperti ini. Kala ku dengar panggilan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Lalu ku arungi samudra luas, berpegang pada kasih setianya. Satu persatu waktu berlalu, silih berganti, hari berlari. Nah ini teks ini bagus nih. Ombak dan badai datang menghujam, menerpa batera karya doaku. Angin dan taufan riuh menghembus, mengoyak tipisnya layar asaku. Gimana nggak nangis saudara-saudara? Tadi betulan saya netes nyanyi lagu ini. Satu, saya diingatkan, 18 tahun yang lalu saya pernah berjanji sama Tuhan untuk hidup setia, untuk hidup dalam kasih-Nya, untuk betul-betul di dalam gelap Engkaulah terangku, di dalam terang ku bagi kasih-Mu. Saya langsung nyes. Lagu ini ternyata betul-betul memaknai panggilan hidup seorang imam seperti saya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, maka tidak heran ketika memasuki Kamis Putih, sekarang saya sedang ada di paroki Santo Ambrosius Villa Melatimas untuk merayakan Paskah nanti malam. Saya merenungkan panggilan saya sebagai seorang imam. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yohanes 13 yang dibacakan pada hari raya Kamis Putih ini, dibacakan Yesus mencuci kaki para muridnya. Ada sesuatu yang sangat menarik yang harus Anda tahu, yaitu dikatakan begini di ayat 1. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Ingat nggak waktu di Yohanes bab 2, waktu ibunya meminta Yesus, memberi informasi kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus ngomong apa? Mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Nah sekarang di Yohanes bab 13, Yesus tahu saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Nah, ada kalimat yang mengubah cara pandang saya terhadap hidup. Hidup saya, hidup Anda, hidup orang-orang di sekitar saya, dan juga hidup dunia. Dikatakan, sebagaimana ia mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda mengerti grammar atau tata bahasa Yunani, bahasa asli dari Injil Yohanes ini, Anda mungkin akan terpukau karena dipakai bentuk present continuous. Bukan past tense, bukan cuma present biasa atau bentuknya future. Sebab begini, kalau bentuknya past tense, dulu Tuhan mengasihi, sekarang enggak lagi. Atau present, dulu enggak tahu mengasihi atau tidak, hanya sekarang mengasihi, nanti ke depan enggak tahu juga, itu present. Bentuk future, dulu Tuhan enggak mengasihi, nanti Tuhan akan mengasihi. Tapi dipakai bentuk present continuous. Dulu Tuhan mengasihi murid-muridnya, sekarang Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya, sampai saat terakhir nanti Tuhan juga tetap mengasihi. Kasih Tuhan tidak berubah buat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda mau bukti betul-betul bagaimana kasih Tuhan tidak berubah itu ditampilkan oleh gereja dalam setiap gereja, setiap imam merayakan Ekaristi. Ekaristi, rumusannya, caranya, materi-materi yang dipakai selalu sama. Rumusannya juga tetap tidak berubah-berubah. Itulah bagaimana gereja menjaga kasih yang tidak berubah itu antara Yesus dengan murid-muridnya. Maka setiap kita merayakan Ekaristi, sadarlah saudara-saudara, kita ini sedang disadarkan betapa Tuhan mengasihi aku. Dulu, sekarang ini pun,
Meskipun aku berdosa, aku tetap dikasihi. Dan nanti aku sendiri nggak tahu Romo berapa lama imanku akan bertahan. Saya sendiri nggak tahu rezekiku yang ada di tanganku sampai berapa lama bertahan. Tapi aku percaya di masa yang akan datang yang serba tidak pasti pun Tuhan tetap mengasihi aku. Keren nggak? Keren banget saudara-saudara. Nah, tadi di Misa Krisma di katedral, saya diwawancara oleh Mudika. Mudika itu nanya 3 pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah begini. Romo, kalau Romo bisa mengundang tokoh dari masa lalu, kira-kira siapa Romo orang yang Romo akan undang saat ini? Saya bilang, saya mau mengundang Petrus, salah satu Rasul Yesus. Mudikanya kaget, kenapa Romo kok Petrus? Karena dari figur ini, saya akan mengerti lebih dalam lagi. Orang yang memang sulit dikasihi, orang yang gak bisa membalas kasih, orang yang gak ngerti dirinya dikasihi, orang yang punya jalannya sendiri, sehingga dia bertolak belakang dari kasih Tuhan, tapi dia tetap dikasihi. Kalau kasih Tuhan itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya hadir dalam diri Petrus, maka saya bilang, saya mau menghadirkan Petrus, saya mau tanya sama Petrus ini. Bagaimana sih pengalaman berjumpa dengan kasih yang luar biasa dalam diri Yesus? Coba tolong Petrus kau ceritakan, coba kau ungkapkan bagaimana waktu engkau mau dicuci kaki sama Yesus, bagaimana penolakanmu, bagaimana kamu merasa kamu sudah bersih, bagaimana kamu berbalik, kamu mau semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki dibasuh sama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang tidak mudah menjadi Petrus. Petrus adalah kita yang seringkali keras kepala, yang seringkali mau enaknya sendiri, yang seringkali maunya instan, yang seringkali nggak mau capek, nggak mau repot, yang seringkali sok berani bertindak dulu baru berpikir kemudian. Itulah wajah Petrus, saudara-saudaraku. Tetapi ketika Petrus jatuh dalam penyangkalan 3 kali sama Yesus, apa? Saya mau tanya sama Petrus ini, apa yang kau alami, apa yang kau rasakan Petrus saat ayam jago berkokok, saat Yesus memandang wajahmu dengan tatapan yang penuh kasih seperti itu, apa yang kamu alami Petrus? Petrus, engkau di mana ketika gurumu disalib, ketika gurumu memanggul salib, ketika gurumu disesah, ketika gurumu ditampar, diejek dan disiksa? Petrus, kau di mana? Ketika Petrus berlari-lari menuju makam. Ketika Petrus berjumpa dengan Yesus di pinggir danau. Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, tolong coba ceritakan hal itu Petrus kepada saya dan juga seluruh umat saya. Apa yang kamu rasakan saat itu dan bagaimana kasihnya merubah hidupmu Petrus. Sampai Petrus menjadi saksi iman, menjadi soko guru gereja, menjadi pemimpin jemaat, bahkan sampai rela menjadi martir, disalib dalam keadaan terbalik. Kasih itu mentransformasi hidup Petrus, si batu karang ini yang keras, yang tidak mudah diasah. Ternyata oleh kasih gurunya ini, dia berubah secara luar biasa. Itu yang mau saya dengar dari Petrus. Itu yang saya mau rasakan di hari Kamis Putih ini. Dan saya berharap Anda juga nanti bertanya sama Petrus, Petrus, aku tidak beda sama engkau. Coba tolong ceritakan bagaimana engkau diubah oleh kasih Tuhan Yesus. Aku juga mau diubah Petrus. Keren bukan? Nah saudara-saudara, saya mau menutup perenungan ini dengan sebuah lagu dalam bahasa Latin, Ave Regina Caelorum. Nanti kalau Anda tuguran, berjaga di rumah ataupun di gereja, silakan nyanyikan lagu ini. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix Salve Porta, ex qua mundo lux et sorta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Faleo falde decora,
et pro nobis Christum ex hora. Artinya adalah salam ya Ratu Surgawi, salam junjungan malaikat. Dikau bagaikan pintu gerbang tempat munculnya sang terang. Bersukalah ya Maria, Bunda yang paling jelita. Salam kau Bunda mulia, doakanlah kami semua. Keren bukan? Semoga Kamis Putih ini Anda memperoleh inspirasi-inspirasi dari pembasuhan kaki Yesus kepada murid-muridnya. Salam, Tuhan berkati.